Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ajit Bustomi, NIM 22032365. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan terdapat bagian dari manusia, yaitu ada rongga mulut, paring, esofagus, gaster, intestinum, tun, kolon, rektum, dan anus. Dan organ tambahan memiliki 6 organ atau bagian, yaitu gigi, lidah, kelenjar lidah, kandung empedu, pankreas, dan hati. Pertama, pengertian dari rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut. Untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai ke lambung dan berfungsi agar makanan masuk ke dalam mulut melewati saluran pencernaan, kemudian dicerna diserap di usus. Selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Terus yang kedua ada paring. Paring adalah bagian belakang sekaligus bagian atas tenggorokan. Paring juga diartikan sebagai hulu tenggorokan, yang merupakan percabangan dan saluran, yakni saluran pencernaan, orofaring, yang menghubungkan mulut ke kerongkongan, dan saluran pernapasan, nasofaring, yang menghubungkan hidung ke tenggorokan. Fungsi paring atau tekak antara lain berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau suara. Yang kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan, sistem pencernaan. Yang ketiga, fungsinya itu sebagai penyaring pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk sistem pencernaan. Yaitu fungsi yang terakhir, yaitu mengatur tekanan udara antara lain lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus dari bahasa Yunani, eso membawa, dan fagus artinya memakan. Atau kerongkongan adalah tabung, yaitu tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan yang berjalan melalui esofagus dan menggunakan proses peristaltik. Esofagus bertemu dengan faring yang menghubungkan esofagus dengan rongga mulut pada ruas ke-6. Tulang belakang menurut esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu superior, bagian besar adalah otot rangka, bagian tengah campuran otot rangka dan otot polos, serta bagian inferior terdiri dari otot polos. Pada beberapa penyakit kronis seperti pada sirosis hati, pembuluh darah, esofagus juga bisa pelebaran yang disebut varieses esofagus. Yang keempat yaitu ada gaster. Gaster adalah lambung, organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung tersusun 4 bagian, yaitu kardia, fundus, badan lambung, dan pylorus. Yang kelima yaitu ada intestinum tone. Intestinum adalah nama lain dari usus halus. Intestinum terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari dan usus kosong terjadi proses pencernaan zat makanan. Adapun usus penyerapan terjadi proses aborsi zat makanan ke tubuh. Usus 12 jari atau duodenum, amylase yang enzim yang bertujuan mengubah zat tepung atau amelium menjadi gula yang lebih sederhana atau maltosa. Usus kosong atau jejunum, dinding usus halus menekrasi
mengekspresikan getah usus halus yang mengandung enzim-enzim. Usus penyerapan atau ileum, terdapat janjutan atau villi usus yang memperluas bidang penyerapan zat makanan. Proses penyerapan makanan melalui organ-organ seperti mulut atau kopum oris, kerongkongan atau esofagus, usus halus atau intestinum, usus besar atau rektum, dan anus. Yang keenam ada kolon. Kolon adalah bagian ujung dari saluran pencernaan manusia yang terdiri dari usus besar, rektum, dan anus. Kolon dimulai pada sisi kanan bawah seperti perut, di mana usus kecil menggosongkan isi pencernaan ke dalam bagian pertama dari usus besar atau sektum. Kolon naik dari sekung ke atas sehingga sejajar dengan hati, kemudian menikung tajam ke kiri dan melewati lambung secara melintang. Yang ketujuh ada rektum. Rektum, bahasa Latinnya regre, meluruskan atau mengatur, adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis yang mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses mengembangkannya di dinding rektum. Karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan melakukan defeksi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defeksi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan fase akan terjadi. Yang terakhir yaitu ada anus. Anus, dubur atau lubang bokong. Bahasa Latinnya anus adalah sebuah bukaan dan rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dan peritoneum. Pembukaan dan penutup anus diatur oleh otot sphincter. Terdapat dua otot sphincter anal di sebelah dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defeksi. Salah satu dari otot sphincter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defeksi. Buang air besar yang merupakan fungsi utama usus. Yaitu ada organ tambahan, yaitu pertama ada gigi. Gigi adalah satu struktur berklasifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Strukturnya yang bervariasi memungkinkan gigi melakukan banyak fungsi. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. Pada beberapa hewan, terutama karnivora, gigi juga berfungsi sebagai senjata untuk membunuh mangsa. Akar gigi tertutup oleh gusi. Gigi memiliki struktur pelindung yang disebut email. Fungsinya untuk membantu mencegah terbentuk lubang pada gigi. Pulp dalam gigi dapat ditemukan di pusat dan inti gigi. Sedangkan dentin merupakan lapisan terletak di bawah email. Bentuk gigi juga berhubungan dengan jenis makanan hewan. Misalnya herbivora memiliki banyak gigi geraham untuk mengunyah karena rumput sulit dicerna. Terus ada karnivora membutuhkan gigi taring untuk membunuh dan merobek mangsa karena daging yang mudah dicerna. Maka hewan karnivora dapat menelan makanan tanpa membutuhkan gigi geraham. Untuk selanjutnya yaitu ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot inilah yang membantu lidah bisa bergerak bebas ke segala arah.
di dalam rongga mulut. Berapa bagian lidah, yaitu ada ujung dan tepi lidah, punggung lidah, ada pangkal lidah. Macam-macam fungsi lidah sebagai alat pengecap, membantu berkomunikasi, membantu menelan, membantu menghisap, membantu menyentuh, dan melindungi mulut dari kuman. Yang ketiga yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peran penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Karena perannya yang penting, maka kesehatan kelenjar ludah harus dijaga agar terhindar dari beragam gangguan. Kelenjar ludah utama terdiri dari 3 pasang, yaitu kelenjar parotis di antara pangkal rahang dan telinga, sublingual dasar mulut dan bawah lidah, dan submandibular di bawah lekuk rahang. Selain ketiga pasang kelenjar ludah utama, terdapat juga kelenjar liur kecil yang tersebar di bibir, lapisan dalam pipi, hidung, rongga sinus, dan tenggorokan. Kelenjar minor ini berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat terlihat dengan mikroskop. Banyak masalah yang dapat mengganggu fungsi kelenjar ludah dan menghalangi saluran ludah hingga mengakibatkan air liur tidak dapat mengalir ke rongga mulut. Padahal air liur memiliki peran yang penting seperti yang telah dipaparkan di atas. Yang keempat ada kandung empedu. Kantung empedu atau kandung empedu, bahasa Inggris gallbladder, adalah organ terbentuk buah pir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari. Untuk digunakan dalam proses pencernaan pada manusia, kantung empedu bisa ditemukan di bawah hati, walaupun struktur dan posisinya dapat berbeda di setiap spesies binatang. Kantung empedu menerima dan menyimpan empedu yang dibuat oleh hati melalui ductus hepaticus dan mengeluarkan melalui ductus cloacus ke usus 12 jari, di mana empedu membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu dapat dipengaruhi oleh batu empedu, terbentuk oleh bahan yang tidak dapat dilarutkan, biasanya kolesterol ataupun bilirubin. Produk dari pemecahan hemoglobin ini dapat menyebabkan rasa sakit yang berat, terutama di sudut kanan atas perut, dan biasanya diobati dengan operasi pengangkatan kantong empedu yang disebut kolestektomi. Koleksit artinya kantung empedu. Kolesistis, peradangan kantung empedu, bisa disebabkan oleh infeksi penyumbatan saluran empedu karena batu empedu, penyakit autoimun, dan spesies. Yang kelima yaitu ada pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi utamanya menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kuput kepalanya menempel pada organ duodenum. Pankreas di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Yang keenam ada hati, merupakan salah satu organ perannya yang sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg.
Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Fungsi hati atau liver. Bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan, beberapa fungsi hati di antaranya adalah untuk menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Sekian presentasi dari saya. Penjelasan bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.